Halo guys, selamat datang di channel New Normal Saham. Channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Pada perdagangan hari ini, Selasa tanggal 9 November 2021, IHSG ditutup naik 37,628 poin atau menguat sebesar 0,56% ke level 6.669,92. Untuk volume transaksinya sendiri tercatat sebesar 507,3 juta lot saham. Angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan perdagangan pada hari sebelumnya. Hal ini pun disertai dengan value yang lebih besar juga dari perdagangan sebelumnya, yaitu sebesar 14 triliun rupiah. Saham-saham yang menjadi penopang penguatan IHSG berdasarkan value diantaranya ada Arto yang menguat 4,36% ke harga 16.725, BBCA yang menguat 1,32% ke harga 7.675, BRI yang menguat tipis 0,47% ke harga 4.250, MDKA yang menguat 3,83% ke harga 3.250, CARE yang menguat 10,75% ke harga 525, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri ya guys ya. Sedangkan saham-saham yang melemah di tengah penguatan IHSG diantaranya ada BMRI yang melemah 1,78% ke harga 6.875, ada TLKM yang melemah 1,06% ke harga 3.710, ada ASII yang melemah 1,26% ke harga 5.850, ada BBKP yang melemah 0,78% ke harga 402, dan ada BBB yang melemah 3,20% ke harga 1.510. Nah, berdasarkan volume transaksi terlihat bahwa volume spike yang terjadi pada hari ini disebabkan oleh beberapa saham ya guys ya. Dalam hal ini ada CPRO dan ada Friend. Kita lanjut ke foreign flow. Berdasarkan data RTI tercatat asing membukukan net sell 1,39 triliun dengan net buy sebesar 630,14 miliar di pasar reguler, tapi net sell 2,02 triliun di pasar negosiasi dan tunai. Untuk saham-saham yang banyak dibeli asing ada BBCA sebesar 393 miliar, ada Arto sebesar 253 miliar. Ada Buka sebesar 97 miliar, BBRI 86 miliar, Pegas 66 miliar, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri ya guys ya. Nah, sementara yang paling banyak dijual ada CPRO, MTLA, dan Arto ternyata guys ya. Dan semuanya di pasar negosiasi yang masing-masing sebesar 960 miliar untuk CPRO, 838 miliar untuk MTLA, 161 miliar untuk Arto. Ada juga ASI dan Telkom yang di net sell asing juga di pasar reguler masing-masing sebesar 70 miliar dan 58 miliar. Oke, kita lanjut ke chart IHSG-nya ya guys ya. Jadi pada hari ini IHSG ditutup menguat. Penguatan hari ini ditunjang oleh volume yang juga naik sangat tinggi dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Akan tetapi asing membukukan net sell. Dengan demikian net sell hari ini seharusnya tidak terlalu berpengaruh terhadap pergerakan IHSG ke depannya. Untuk RSI masih mengarah ke atas dan MACD yang akan mulai golden cross. Jadi harapannya untuk perdagangan esok IHSG akan bergerak mix to higher, menguji level resistennya di 6.690. Saham pertama yang akan kita analisis berasal dari IDX Finance, sektor perbankan ya guys ya, yaitu Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. BBCA ini tergolong ke dalam saham blue chip.
first liner dengan market cap sekitar 936 triliun ya guys ya, dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Berdasarkan data RTI, BCA sudah merilis laporan keuangan kuartal 3-nya, di mana revenue-nya tumbuh 0,69% secara year on year, net income-nya naik 15,79% secara year on year, namun revenue-nya turun 1,1% secara Q on Q, tapi net income-nya naik 17,89% secara Q on Q. Pada perdagangan hari ini, BBCA naik 100 poin atau menguat 1,32% ke harga 7.675. Dengan asing yang membukukan net buy besar dalam 2 hari terakhir perdagangan ini, di mana hal ini terjadi setelah BBCA mengumumkan akan membagikan dividen sebesar Rp25 per lembar sahamnya pada tanggal 16 November nanti ya guys. Oke, kita lanjut ke chart dari BBCA ya guys ya. Kita mulai dari bandar detektor. Untuk top 1-nya netral, top 3, top 5, dan average-nya netral akumulasi. Dan jika dilihat dari jumlah brokernya terlihat BBCA ini diakumulasi. Pada perdagangan hari ini BBCA tercatat menguat. Penguatan hari ini mirip-mirip dengan IHSG. Dan untungnya penguatan hari ini juga ditunjang oleh kenaikan volume perdagangan pada hari ini. Kita lihat pergerakan bandar akumulasi dalam 4 hari perdagangan terakhir. Begitupun dengan pergerakan asing yang juga masuk mengakumulasi saham BBCA ini dalam 4 hari perdagangan terakhir. RSI masih mengarah ke atas dan MACD yang sudah mulai akan melakukan golden cross. Lalu bagaimana trading idea dari BBCA? Area beli BBCA ada di sekitar harga 7.500 hingga harganya saat ini yaitu 7.675. Dengan mengasumsikan kita membelinya di harganya saat ini yaitu di 7.675, maka potensi risk and reward yang kita punya adalah 1:1,86. Cut loss apabila BBCA ditutup di bawah level 7.500 di akhir sesi perdagangan, dan take profit terdekat ada di harga 8.000. Tentu level risk and reward ini bisa disesuaikan dengan risiko kalian masing-masing. Dan disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis adalah Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau RALS ya guys ya. RALS ini termasuk ke dalam second liner dengan market cap-nya sekitar 5,4 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. RALS masih belum merilis laporan keuangan kuartal ketiganya. Namun dengan adanya pelonggaran PPKM, pembukaan mal yang dilonggarkan, harapannya RALS bisa memberikan pertumbuhan kinerjanya di kuartal 3 atau bahkan kuartal 4 nanti, yang mana hal ini tentu bisa menjadi katalis positif untuk pergerakan harga RALS ke depannya. Pada perdagangan hari ini, RALS ditutup naik 10 poin atau menguat 1,3% ke harga 775. Dengan asing mulai membukukan net buy dalam 3 hari perdagangan terakhir. Kita lanjut ke chartnya ya guys ya. Jadi berdasarkan bandar detektor, top 1-nya netral, top 3, top 5, dan average-nya masing-masing small, big, dan normal akumulasi. Dan jika dilihat dari brokernya sendiri terlihat diakumulasi. Pada perdagangan hari ini RALS ditutup menguat. Penguatan hari ini ditunjang oleh volume yang juga meningkat dibandingkan perdagangan sebelumnya. Lalu terlihat bandarmologinya yang juga masih diakumulasi 2 perdagangan terakhir, dan asingnya juga yang masih membuat net buy dalam 3 hari perdagangan terakhir.
serta RSI yang masih mengarah ke atas dan juga MACD yang mulai akan melakukan golden cross. Lalu bagaimana trading idea untuk RALS-nya itu sendiri? Area beli dari RALS di sekitar 765 sampai 775 dengan mengasumsikan kita membelinya di harga 775, potensi risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:1,22. Cut loss apabila RALS ditutup di bawah level 730 pada akhir perdagangan. Dan target take profit terdekat ada di harga 830. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis dari IDX Tekno, sektor aplikasi online ya guys ya, yaitu Bukalapak.com atau Buka. Buka ini termasuk ke dalam saham first liner dengan market cap saat ini 72 triliun dan termasuk ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini, Buka ditutup menguat 30 poin atau naik 4,44% ke harga 705. Dengan asing yang mulai mengakumulasi kembali saham Buka dalam jumlah yang cukup besar. Kita lanjut ke chartnya. Oke, untuk chartnya sendiri kita mulai dari benar detektornya. Untuk top 1, top 3, top 5, dan average-nya terlihat bahwa Buka ini diakumulasi. Dan jika dilihat dari jumlah brokernya, terlihat bahwa Buka ini diakumulasi. Pada perdagangan hari ini, Buka ditutup menguat. Penguatan hari ini ditunjang oleh kenaikan volumenya juga. Bandar akumulasinya diakumulasi dalam jumlah yang sangat besar, begitupun asing yang juga kembali masuk dalam jumlah yang sangat besar. Nah, yang penting diperhatikan di sini adalah terlihat bahwa RSI-nya mulai mengarah ke atas. Namun pergerakan harga saham Buka masih sideways. Dalam hal ini terjadi divergen antara RSI dengan pergerakan harga sahamnya. MACD yang juga sudah mulai mengarah ke atas. Jadi dengan adanya divergen dari RSI tersebut diharapkan Buka akan naik dalam waktu dekat untuk dapat mencapai target harga terdekatnya di 815. Lalu bagaimana trading idea dari Buka itu sendiri? Area beli untuk Buka di antara level 655 sampai 705. Dengan mengasumsikan kita membelinya di harga 705, maka potensi risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:2,2. Cut loss apabila Buka ditutup di bawah harga 655 pada akhir perdagangan dan target take profit terdekat ada di harga 815. Disclaimer on ya guys ya.